Baik, waalaikumsalam ya semuanya. Silahkan duduk. Oke Pak. Jadi Wildan, sebelum Bapak mulai, Bapak jelaskan dulu ya. Kita punya waktu 35 sampai 40 menit. Jadi di sini Bapak cuma memanasi atau membantu Mas Wildan buat melihat masalahnya lebih jelas. Sebelum memutuskan semuanya untuk Mas Wildan, dan hari ini kita fokus ke hal yang paling mengganggu pikiran Mas Wildan dulu. Gimana? Iya Pak. Nah, jadi sebenarnya itu aku lagi bingung Pak soal jurusan kuliah nanti. Ya. Ya, teman-teman saya juga banyak yang udah punya tujuan. Ada yang mau ke teknik, kedokteran, ada yang pengen masuk pendidikan. Nah, saya malah makin bingung, nggak tahu mau kemana. Jadi akhir-akhir ini yang cukup sering Mas Wildan rasakan, pikiran ini soal memilih jurusan ya buat kuliah. Iya Pak, betul. Baik, coba kita ceritain lebih lanjut bingungnya seperti apa. Nah, jadi saya itu suka beberapa hal Pak, sekaligus kadang tertarik komputer, kadang pengen psikologi. Nah, kadang mikir pengen yang lain lagi. Dan kebingungannya ini mulai terasa sejak kapan Mas Wildan? Sejak kelas 12 awal Pak. Oke, berarti maksudnya Mas Wildan itu tertarik banyak hal seperti apa? Bisa diceritakan biar Bapak bisa menangkap dari cerita Mas Wildan. Nah, maksudnya itu saya suka komputer karena sering edit sama main-main desain gitu Pak. Tapi saya juga suka dengerin teman cerita. Oke, begitu. Kalau Bapak tangkap, Mas Wildan itu merasa punya minat di beberapa bidang sekaligus ya. Di satu sisi, suka hal yang berhubungan dengan komputer dan desain. Tapi di sisi lain juga senang berinteraksi atau mendengarkan orang lain. Karena pilihan yang banyak itu malah bikin bingung menentukan satu arah. Iya Pak, betul banget itu. Baik, waktu cerita tadi, Bapak lihat kayaknya bukan cuma bingung ya, tapi ada rasa khawatir juga. Iya Pak, saya takut salah pilih. Jadi, ada rasa takut kalau keputusan yang nanti dipilih ternyata nggak cocok atau malah diselesai. Iya Pak. Jadi, ada rasa takut kalau keputusan nanti yang dipilih ternyata nggak cocok atau malah disesali ya, Wel? Iya Pak, soalnya orang tua juga sering nanya. Ditanya seperti menyarankan atau menekan? Enggak maksa sih Pak, cuman sering bilang kalau kerja itu yang menjanjikan. Berarti sebenarnya orang tua itu tidak maksa secara langsung ya, tapi karena sering membahas masa depan dan pekerjaan, jadi Mas Wildan itu mikir merasa tertekan. Iya Pak, betul. Tadi Mas Wildan bilang suka komputer ya, dan juga suka mendengarkan teman. Nah, dari dua hal itu, mana yang kalau dilakukan itu bikin Mas Wildan lupa waktu? Kalau desain sih Pak, bisa lama. Tapi kalau teman cerita, saya juga senang. Jadi kita fokus dulu ke bagian desain ya. Tadi Mas Wildan bilang bisa sampai lupa waktu. Coba ceritain sedikit pengalaman yang paling berkesan. Nah, jadi saya pernah bikin desain acara sekolah. Awalnya itu iseng Pak, terus ternyata banyak yang suka. Wah, bagus. Itu menarik sih. Tapi kadang kemampuan seseorang terlihat dari yang sering dia lakukan tanpa disuruh. Ya juga sih ya Pak. Dari cerita tadi, Bapak lihat Mas Wildan sebenarnya sudah punya modal, tinggal belum terlalu yakin membaca dirinya sendiri. Mungkin iya sih Pak. Mas Wildan, Bapak mau menyampaikan sesuatu ya? Apa itu Pak? Dari tadi Mas Wildan bilang bingung karena tidak tahu jurusan yang cocok. Tapi di sisi lain, Mas Wildan sudah beberapa kali cerita tentang hal-hal yang disukai dan pengalaman yang berkesan. Nah, kalau itu menurut Bapak ada sedikit perbedaan antara tidak tahu dan sebenarnya tahu tapi takut memilih.
Iya Pak, mungkin saya takut salah. Baik, bisa jadi yang selama ini membuat Weldan terasa sangat bingung bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ada rasa takut terhadap risiko keputusan. Wah, iya juga ya Pak. Gimana perasaannya waktu dengar itu? Kayak langsung kena gitu Pak ke perasaan. Oke, baik. Wajar kok banyak siswa SMA mengalami hal yang sama, dan biasanya kebingungan seperti ini pelan-pelan berkurang ya setelah mulai mengenal dirinya lebih dalam. Berarti aku itu nggak sendirian ya Pak? Jelas enggak. Nah, coba Bapak rangkum sedikit ya sampai ini. Mas Wildan merasa bingung memilih jurusan. Awalnya merasa belum tahu minatnya, tapi setelah ngobrol ternyata ada beberapa hal yang muncul. Suka desain, terus nyaman mendengarkan orang lain, pernah punya pengalaman positif, lalu ada rasa takut salah memilih dan takut mengecewakan harapan sekitar. Iya Pak, sesuai. Nah, kalau setelah ngobrol sejauh ini, kira-kira langkah kecil apa yang mungkin bisa Mas Wildan lakukan? Mungkin cari tahu jurusan yang berhubungan desain sih Pak. Sama tes minat bakat mungkin. Dekat. Oke, jadi hari ini kita belajar kalau hubungan yang Mas Wildan rasakan ternyata bukan karena benar-benar kosong arah, tapi lebih karena banyak pilihan dan ada rasa takut untuk salah mengambil keputusan. Tadi juga muncul beberapa potensi dan minat yang sebenarnya sudah terlihat ya, Wel. Iya Pak. Nah, Bapak senang Mas Wildan terbuka untuk hal ini. Nah, untuk sementara itu mungkin Mas Wildan bisa mencari informasi jurusan atau ikut tes minat bakat dan mencatat hal-hal yang paling membuat semangat. Nanti kalau masih ada yang mengganjal, kita bisa ngobrol berdua ya, Wel. Siapa? Makasih ya. Baik, sama-sama. Terima kasih juga sudah bercerita. Hati-hati kembali di kelas ya. Baik Pak.